Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku Ervina Triwahyuni dari program studi sarjana terapan keperawatan dan profesional tingkat 3 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada kali ini kita akan membahas mengenai keperawatan jiwa lagi pada materi RPK atau sering kita sebut risiko perilaku kekerasan. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita mulai dari definisi RPK. RPK merupakan perilaku yang dapat melukai secara fisik maupun psikologis. Adapun RPK itu bisa terjadi karena diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Bisa juga karena verbal ataupun non-verbal. Untuk tanda gejala dari RPK yaitu muka merah dan tegang, bicara kasar dan nada tinggi, pandangan mata tajam, mengancam secara verbal, mengatuk rahang, melemparkan barang ataupun memukul, bisa jadi memondar-mandir. Untuk etiologi dari RPK ada yang pertama yaitu faktor predisposisi. Bisa jadi yang pertama itu ada psikologis, karena kegagalan dan masa kanak-kanak yang tidak menyenangkan. Yang kedua yaitu ada faktor perilaku yaitu reinforcement yang diterima saat melakukan kekerasan dan sering mengobservasi kekerasan. Yang ketiga yaitu ada sosial budaya. Budaya tertutup dan membalas secara diam atau pasif agresif dan kontrol sosial yang tidak pasti. Yang keempat yaitu ada bioneurologis, bisa kurang kerusakan sistem limbik, lobus frontal, temporal, dan ketidakseimbangan neurotransmitter. Untuk faktor adapun faktor dari presipitasi, yang pertama yaitu faktor dari klien, kelemahan fisik atau penyakit fisik, keputusan dan percaya diri yang kurang. Yang kedua yaitu ada lingkungan, ribut pada kritikan yang mengarah pada penghinaan dan kehilangan. Yang ketiga yaitu interaksi sosial, ada interaksi yang provokatif dan konflik. Untuk perasaan marah adalah normal untuk setiap individu, namun perilaku yang dimanifestasikan perasaan marah tersebut dapat berfluktuasi dalam menantang adaptif dan maladaptif. Untuk rentan respon marah yaitu ada respon adaptif dan respon maladaptif. Mulai dari asertif, frustasi, pasif, dan agresif. Adapun kekerasan. Adapun cara mengatasi marah atau emosi. Yang pertama yaitu ada tarik napas dalam. Yang kedua memukul kasur dan bantal. Yang ketiga mengungkapkan secara verbal. Yang keempat ada secara spiritual. Yang kelima ada minum obat. Kita mulai dari pengkajian. Adapun pengkajian yang pertama yaitu kita lihat dari identitas pasien. Yang kedua alasan masuk. Untuk alasan masuk biasanya berperilaku aneh seperti marah-marah tanpa sebab, menyakiti diri sendiri dan orang lain, serta merusak lingkungan. Yang ketiga yaitu ada faktor predisposisi. Yang pertama ada riwayat kelahiran dan tumbuh kembang. Yang kedua ada riwayat pendidikan. Yang ketiga ada riwayat pekerjaan. Yang keempat adalah penggunaan waktu luang. Yang kelima ada hubungan antar manusia. Yang keenam yaitu ada penyakit yang pernah diderita. Yang ketujuh ada penyakit gangguan jiwa pada masa lalu. Yang kedelapan yaitu ada pengobatan sebelumnya. Yang kesembilan yaitu ada kekerasan dalam keluarga. Yang kesepuluh ada trauma kekerasan karena aniaya fisik ataupun tindakan kriminal. Berikutnya itu ada atau yang keempat yaitu ada apakah ada pengalaman atau masa lalu yang tidak
menyenangkan. Yang kelima yaitu bagaimana keadaan fisik klien secara umum, suhu, nadi, tensi ataupun pernapasan, BB, serta keluhan fisik lainnya. Yang keenam yaitu ada bagaimana kondisi psikososial klien, genogram keluarga, konsep diri klien, hubungan sosial klien, dan spiritual klien. Yang kedua yaitu ada masalah keperawatan atau biasa kita sebut dengan diagnosa keperawatan. Yang pertama itu untuk diagnosa keperawatan kita mengambil resiko perilaku kekerasan terhadap diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan. Yang kedua, gangguan konsep diri atau harga diri rendah. Berikutnya atau yang ketiga yaitu ada strategi pelaksanaan atau rencana keperawatan. Yang pertama ada tindakan keperawatan untuk pasien bertujuan. Yang pertama itu pasien dapat mengidentifikasi penyebab perilaku kekerasan. Yang kedua, pasien dapat mengidentifikasi tanda-tanda perilaku kekerasan. Yang ketiga yaitu pasien dapat menyimpulkan jenis perilaku kekerasan yang pernah dilakukannya. Yang keempat itu pasien dapat menyebutkan akibat dari perilaku kekerasan yang pernah dilakukannya. Yang kelima yaitu pasien dapat menyebutkan cara mencegah dan mengontrol perilaku kekerasan. Yang keenam yaitu pasien dapat mencegah dan mengontrol perilaku kekerasan secara fisik, spiritual, sosial, dan dengan terapi psikofarmako. Untuk tabel dari penilaian kemampuan pasien dan keluarga dengan masalah perilaku kekerasan yaitu ada SP1. Untuk SP1 pada pasien yang pertama yaitu ada menyebutkan penyebab perilaku kekerasan. Yang kedua yaitu ada menyebutkan tanda dan gejala perilaku kekerasan. Yang ketiga yaitu menyebutkan perilaku kekerasan yang pernah dilakukan. Yang keempat yaitu menyebutkan akibat dari perilaku kekerasan. Yang kelima yaitu ada menyebutkan cara mengontrol perilaku kekerasan. Untuk yang keenam yaitu mempraktikkan latihan cara mengontrol fisik 1. Berikutnya itu ada SP2 yaitu yang pertama mempraktikkan latihan cara fisik 2 dan memasukkan keadaan di jadwal. Berikutnya yaitu ada SP3 yang pertama memperhatikan latihan cara verbal dan memasukkan ke dalam jadwal. Yang kedua yaitu mempraktikkan latihan secara spiritual dan memasukkan ke dalam jadwal. Yang ketiga yaitu memperhatikan cara minum obat dan memasukkan ke dalam jadwal. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.